Serangan artileri Rusia hancurkan howitzer Kaisar Prancis di Ukraina. Sebuah rekaman yang dibagikan secara online minggu ini menunjukkan bagaimana artileri Rusia merusak howitzer self-propelled Kaisar 155 mm yang bantuan Prancis di suatu tempat di Ukraina Timur. Rekaman itu direkam oleh drone Rusia menunjukkan howitzer self-propelled itu terkena tembakan MLRS Rusia. Tidak diketahui seberapa besar kerusakan akibat serangan itu, mengingat ketinggian video itu direkam. Bagaimanapun, video itu menunjukkan ledakan besar dan menunjukkan howitzer terbakar saat tentara berhamburan. Ukraina Weapons Tracker, akun pelacak berbahasa Inggris yang populer, membagikan video itu di Twitter dan mencatat bahwa amunisi di darat tampaknya dihancurkan oleh serangan itu. Tembakan artileri atau MLRS Rusia merusak howitzer self-propelled Kaisar 155 mm Prancis. Selama pertempuran, mungkin di timur, amunisinya hancur, tulis postingan tersebut. Seperti dikutip dari 1945 Sabtu 13 Agustus. Ukraina pertama kali menggunakan howitzer self-propelled Kaisar yang dipasang Prancis untuk menyerang sasaran Rusia pada Februari. Bahkan dengan peralatan militer yang terkenal ini, bagaimanapun Rusia berada di atas angin pada hari-hari awal konflik. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah howitzer Kaisar yang dipasang oleh Prancis meningkat. Pada bulan April, pasukan Ukraina terbiasa menggunakan kendaraan militer sebagai bagian dari strategi militer mereka secara keseluruhan. Dan pasukan di medan perang memuji kendaraan militer karena kemampuan mereka untuk menembakkan rata-rata 5 putaran dalam waktu kurang dari 1 menit dan pada jarak 13 mil. Sistem ini terutama mampu bermanuver dan sangat mobile. Dalam peperangan modern ini adalah faktor penting. Sistem lama kita tidak bergerak, bisa dikatakan. Ini adalah artileri yang dipasang di truk untuk ditempatkan di lapangan, kata seorang komandan Ukraina yang mengoperasikan kendaraan tersebut pada bulan Juli. Komandan yang sama berbicara di bawah kondisi anonimitas, mengatakan bahwa pelatih pasukan untuk menggunakan kendaraan Prancis pada awalnya terbukti menantang. Tetapi pasukan dengan cepat mengingat semuanya dan memasukkan kendaraan ke dalam strategi mereka. Pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, mengatakan kepada Komisi Senat bahwa tambahan 6 senjata artileri Kaisar buatan Prancis yang dijanjikan ke Ukraina pada bulan Juni sedang dalam perjalanan. Ini mengikuti sumbangan 12 howitzer yang sebelumnya telah dikirim ke Ukraina. Di tingkat nasional, Prancis berkomitmen penuh meskipun kami kurang mengkomunikasikan apa yang kami lakukan daripada yang lain, kata Menteri Prancis itu, seraya menambahkan bahwa pemerintah Prancis membuat keputusan untuk tidak mengkomunikasikan semua kontribusi militernya ke Ukraina. Rusia serang wilayah tengah Ukraina dan bentuk pasukan darat baru. Serangan Rusia menewaskan sedikitnya 13 orang di wilayah Dnipropetrovsk tengah Ukraina semalam, kata Gubernur Valentin Reznichenko pada Rabu 10 Agustus 2022. Sedangkan Inggris mengatakan Rusia tengah membentuk pasukan darat baru untuk membantu perangnya di Ukraina. Reznichenko mengatakan lebih dari 20 bangunan dirusak di Marganet, sebuah kota di seberang sungai Dnipro, dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang dikuasai Rusia, di mana ada laporan lain soal terjadinya penembakan. Serangan itu merusak kabel listrik, menyebabkan beberapa ribu orang tanpa listrik, kata Reznichenko. Serangan tersebut juga merusak sebuah asrama, 2 sekolah, sebuah gedung konser, gedung dewan utama dan pangkalan administrasi lainnya tambahnya. Melansir dari The Straits Times, Rabu 10 Agustus 2022. Inggris mengatakan Rusia hampir pasti membentuk pasukan darat baru yang besar untuk mendukung perangnya. Pasukan baru Rusia yang baru disebut Korps Angkatan Darat Ketiga berbasis di kota Molino, di sebelah timur ibu kota Rusia, Moskow, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam buletin intelijen harian. Kementerian Inggris mengungkapkan para komandan Rusia menghadapi prioritas operasional yang bersaing untuk memperkuat serangan mereka di wilayah Donbas di timur, serta memperkuat pertahanan terhadap serangan balik Ukraina di selatan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina, Kiev di awal perang, pasukan Rusia telah fokus ke timur dan selatan, di mana separatis pro-Moskow telah menguasai wilayah itu sejak Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014. Sebelumnya, sebuah ledakan kuat terjadi di pangkalan udara Rusia di Crimea, wilayah yang dicaplok Rusia dari Ukraina pada 2014. Saksi mata mengatakan mereka telah mendengar setidaknya 12 ledakan sekitar Selasa 9 Agustus pada pukul 15.20 waktu setempat dari pangkalan udara Sake dekat Novofedorivka di pantai barat semenanjung itu.
Kementerian Pertahanan Rusia bersikukuh bahwa peledakan beberapa gudang amunisi penerbangan telah menyebabkan serangkaian ledakan. Rusia mengatakan tidak ada yang terluka. Dikatakan juga tidak ada serangan dan tidak ada peralatan penerbangan yang rusak. Saat ditanya, apakah Ukraina bertanggung jawab atas ledakan itu? Ajudan Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak mengatakan kepada saluran televisi online DOTS bahwa tentu saja Ukraina tidak akan bertanggung jawab. Moskow dapat saja menuduh Kiev melanggar garis merah jika Ukraina mengakui telah menyerang wilayah yang dianggap Rusia miliknya.